Sampai sana itu zaman dulu itu, nah ini belakangan terungkap mereka naik jin mereka itu naik jin, salah satunya Pajajaran ini jinnya itu lebih ke jin harimau. Dengan pemimpinnya Harimau Lodaya, yaitu pemimpin tingkat tinggi Lodaya itu ya. Jin harimau di Jawa Barat, Lodaya. Nah, jadi Kian Santang pun ke Mekah naik harimau, terbang dia. Udah nggak aneh zaman dulu ternyata. Kian Santang itu ya. Iya, Kian Santang juga, dan Maskapai harusnya bikin bukunya itu seolah-olah memang tradisinya Tiger Airline. Dan itu yang cerita jinnya sendiri pada saat sekarang bisa diwawancarain dan apa sih namanya ya, terverifikasi kalau ini nih bukan ngasal ceritanya, nggak ngasal. Wawancara imajinasi ya. Saya semalam tuh baru dapet tuh dari Pak Bambang. Itu wawancarain siapa ya? Sejarah ini gimana? Nah, melalui jin katanya. Nah, itu yang belum ada sambungannya, Pak. Belum ada sambungannya. Belum ada bukti otentik secara ininya, kayak tadi Salahkan Negara berupa prasasti atau tulisan. Situsnya belum ketemu ya. Ya sekarang nggak ada. Sekarang yang orang dulu tuh saktinya luar biasa. Itu batu prasasti kan ditulis pakai tulisan apa itu? Ya. Batu tuh bisa pipih. Batunya besar bisa jadi pipih. Kemudian tulisan Sanskertanya itu Kayak pahatan gitu ya. Itu apa istilahnya dalam. salah satunya Pakai apa nulisnya? yang di batu tulis kan, Bib? Iya. Itu nulisnya pakai kujang Pakai kujang. selama 40 hari. Itu juga baru terungkap, nggak ada itu di sejarah. Jadi si Surawisesa itu kan yang nulis, raja anaknya Siliwangi, yang ternyata beliau tidak segebilang ayahnya memimpin Pajajaran. Beliau menyesal dan menangis sambil menulis batu prasasti yang di batu tulis itu pakai kujangnya dia. Kujangnya itu dalam kondisi membara gitu, buat ngukir batu itu. Apa isinya apa tuh, Pak? Di ukiran itu apa yang dicurahkan tuh nanti lagi? Itu isinya dia menyanjung ayahnya, keberhasilan ayahnya Prabu Siliwangi, dan penyesalannya dia tidak bisa memimpin Pajajaran sebagus ayahnya. Nah, dia juga minta maaf gitu ke ayahnya. Jadi memang itu dinisbatkan dari Surawisesa ke Siliwangi. Batu tulis itu yang batu tulis. Tapi dalam hubungan politik udah dengan Portugis sudah kerjasama mereka tuh. Itu tadi Surawisesa. Iya. Sampai kan ada prasasti Tugu yang di mana tuh? Semper ya. Itu raja terakhir Pajajaran tuh, Surawisesa itu. Oh bukan, Ada lagi yang terakhirnya itu Surya Kencana. Di bawahnya, punya anak Setelah lagi. Surawisesa ada perempuan juga 3 atau 4 lagi. Panjang ya. Surawisesa. Semuanya tuh ada. Terakhir Surya Kencana dan Ada. Itu digali dari sejarah itu. dan Cuma terakhir dia bukti makamnya ada di Garut. bukti sisa Garut. kerajaannya nggak sampai sekarang nggak ada ya. Terakhir dia Majapahit berdiam itu di nggak Garut. ketahuan di mana tempatnya, ya kan? Entah di Mojokerto, Oh iya. entah di mana belum, tapi belum clear Pak, belum clear benar. Pajajaran sedikit gitu. Iya, situsnya ya ada tapi baru yang nggak clear lah, belum bisa dibilang ini pasti di sini belum ada. Gitu. Ya padahal tuh kalau dipikir kan besar banget kan, besar sekali. Nah sekarang pertanyaannya, Prabu Siliwangi tempat terakhirnya di mana atau moksanya di mana? Kalau Pak Guru beritanya di mana? Kalau saya ambil kesimpulan dari beberapa ini nih sumber, dia terakhir ada di mana, terus keberadaan pusaka kujang yang selama ini selalu ada di lukisan dia, itu ternyata benar-benar ada di lokasi yang menjadi titik terakhir beliau dikabarkan moksa. Pantesan Pak Bambang nggak pernah ada beberapa bulan nyari itu ya. Udah ketemu belum ya? Takutnya di ujungnya itu gitu loh. udah sekarang
Ada di mana Pak Guru? Kalau menurut itu kan dikejar-kejar lagi oleh ini Kian Santang anaknya sampai posisi di Parahyangan tuh sampai ke daerah selatan Garut. Oh, di hutan Sancang. Iya. Hutan Sancang. Nyangkutnya di Pamengkok kan. Iya. Daerah situ. Ternyata bukan di situ. Terkenalnya memang di situ pada saat Kian Santang mau mengislamkan bapaknya kan Siliwangi. Sampai ke hutan Sancang tuh. Sampai mereka bertarung juga di sana. Iya. Antara Tapi bapak Prabu Siliwangi kan menghindari pertarungan sebenarnya sama anaknya sendiri. Dan beliau ternyata pergi ke Gunung Salak. Jadi tetap Salah. adanya di Gunung Salak. Jadi ke tempat leluhurnya Iya. Salakan Negara ini. Dan menghilangnya di situ. Kujangnya juga adanya di situ. Ada di dalam Kawah Ratu. Makanya dinamakan Kawah Ratu, itu tempat terakhir dan tempat pusaka kujang emasnya ada di situ di dalam Kawah Ratu. Kalau ada pesawat ketarik gitu ya, yang tempat bilang. Yang cerita siapa kayak gitu? Itu jin yang ada di kujang itu yang cerita. Jadi udah mualaf belum nih Prabu Siliwangi? Sudah. Belum. Belum. Masih misteri, Ji. Kalau Prabu Siliwangi sendiri masih misteri. Ada yang menyebutkan pada saat-saat terakhirnya, ya kayak misterinya bapaknya Sayyidina Ali, Abu Thalib. Masih misteri gitu. Mungkin seperti itu. Apa? Menarik ya. Apa tadi saya bilang? Prabu Siliwangi. Keislamannya. Misterinya. Iya, jadi ternyata Gunung Salak itu menyimpan banyak cerita sebenarnya. Halimun Salak dua itu. Iya. Dan Gunung Halimun dan Gunung Salak kedua. Jajaran. Oh, Satu Jajaran. Hal ini tuh pendek tapi misterinya luar biasa, baik yang hilang. Dan rakyat Pajajaran itu pada saat digempur sama Banten waktu itu kan runtuhnya oleh Banten dia. Pajajaran itu pada saat dia lokasinya masih di Bogor, itu orang-orang ini lari kemana gitu. Orang-orang ini lari kemana dari Bogor gitu pada saat digempur Banten. Dan ternyata ya sampai sekarang sebenarnya masih kita bisa tandain itu ternyata diindikasikan suku Baduy yang ada di wilayah Salak. Banten Itu kerajaan apa ya yang dari Banten itu yang menyerang itu? Banten kan nyerang Pajajaran. Iya. Rakyat Pajajaran ini ternyata lari yang sekarang kita kenal dengan suku Baduy di gunung, itu kan di kaki Gunung Salak Halimun posisinya. Itu kerajaan Islam tuh yang nyerang itu, yang Banten itu. Banten Islam. Islam. Tapi di Ya, Banten Sanusi. juga Pak dengan Demak, Ciampur. Apa angin nggak di Kerajaannya apa yang di Banten tuh namanya apa? Yang menyerang itu? Kerajaan Banten. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten. Prabunya? Banten itu nama kerajaan. Prabunya apa? Turunannya itu Sultan Nurjati ya. Ayasa. Setelah itu, Bukan Tirtayasa bukan. Sanusi. setelah itu apa sebelum itu deh. Rekayasa baru itu. Beliau itu keturunan Sunan Gunung Jati yang Di Cirebon. Bosnya ada dari di Cirebon. Pagani sebenarnya. Pagani Kepanjangan tangannya Cirebon Banten itu. Ketinggalan cerita ya. Sanudin itu apa namanya, Pak? Ya, Sultan Hasanuddin. Berarti Bang Islam itu masuk Indonesia itu kalau nggak salah dulu masuknya di kerajaan apa ya yang di Demak itu ya? Belum itu ada Samudra Pasai itu udah. Pasai. Nah, di tanah Itu yang di Jawa, Aceh. di tanah Jawa mulainya dari Demak. dari pinggir laut. Iya, Pinggir laut. Mana Pewan? Dari Demak. Demak itu kan Tapi pesisir masuk utara. masuk Jadi- karena nggak sampai ke Pasai itu ya? Pasai Pasai, duluan. Pasai duluan paling awal. Pasai duluan. Makanya kan dia mengirimkan Fathahilah ini kan diindikasikan dari Pasai. Panglimanya Pasai dikirim untuk bantu Demak menaklukkan Batavia waktu itu. Jadi Fathahilah ini indikasinya panglimanya dari Pasai yang diperbantukan untuk Demak menaklukkan Batavia. Nah, ini yang jadi pertanyaannya dulu Islam yang masuk ke Indonesia itu seperti apa? Ya, itu penting banget itu buat kita paham gitu. Kenapa Pak? Islam yang dulu masuk ke Indonesia
kan sebabnya macam-macam. Dagangan. Ada yang perdagangan, Gujarat. ada juga Gujarat itu sebenarnya bukan orang India. Ya itu masih ini Enggak, bukan orang India, yang datang tetap dari Yaman. dikoreksi sekarang. Tetap dari Yaman. Tetap dari Yaman. Cuma mampir dulu di Gujarat. Karena Yaman itu ya zaman dulu kan belum ada inilah apa yang namanya pelayaran itu pasti kan sangat terbatas kan. Sehingga ketika mereka mau menuju kemana saja Transit dulu ya. transit dulu beranak pinak gitu. Beranak pinak di Gujarat baru mereka lanjut gitu. Jadi bukan penduduk asli. Bukan penduduk asli tapi sudah beranak pinak dan menjaga keturunan di sana. Jadi ketika dari Yaman datang lagi pasti mampir daerah Gujarat itu terus. Karena penduduk aslinya kan bukan Islamnya, Gujarat. Akhirnya jadi Islam. Akhirnya jadi Islam. Iya, Hindu. Sama kayak Gujarat ini kalau sekarang apa ya? Di Negara Nama, mana? nama Gujarat juga masih ada Gujarat. Iya di Pakistan itu ya. India Selatan ya. Saya Bagian selatan. jadi kalau berlayar itu kan di pinggir-pinggir pantai kan gitu. Nggak mungkin dia India itu ya. tengah tuh paling nggak jauh lah. Jadi berlabuh dulu. Berlabuh Ambil menaklukkan ya. sambil menaklukkan menyisirin dari apa? Dari India sampai akhirnya masuk ke Aceh. Yang paling dekat kan Aceh dulu. Ya, gitu. ya. Aceh, Jadilah Samudra Pasai. Tarlak, apa Malaysia seberangnya kayak begitu. Yang paling pertama tuh yang paling dekat ya Aceh. Nah, yang menariknya ya itu tadi gelaran-gelaran kerajaan-kerajaan Islam tuh selalu ujungnya syah kan gitu. Di India juga ada gelaran syah itu atau khan gitu kan. Nah, khan itu kalau dari nah ini yang menariknya. Jadi dari Yaman itu ada dua nih di Indonesia. Jadi Indonesia itu kalau orang keturunan Arab dari yang ada di Indonesia, kalau ada dari Saudi Arabia berarti orang Arab ini baru. Tapi orang Arab yang lama di Indonesia yang pertama Dari keturunan, Yaman. pasti dari Yaman karena yang paling dekat dari sana logikanya. Nah, Syah Bandar yang ada di Yaman itu siapa yang mau keluar dari Yaman dicatat. Jadi metode itu dilakukan gitu. Siapa yang mau keluarga mana, gabilah mana yang mau keluar itu dicatat. Di Indonesia itu cuma ada dua secara grouping. Habaib dan Masayih gitu. Masayih itu contohnya Baswedan. Baswedan. Bawazir. Bawael. Semua berarti depannya. Ya kalau orang Arab itu Bawael. kan huruf apa dalam Arab, bahasa Arab awalan itu kan al. Nah di Yaman itu ba. Itu dari Ba, Yaman. ba'bud. Itu sebenarnya al-ba'bud gitu kan. Makanya Habaib sendiri dikenalnya sebagai marga yang terbesarnya itu Ba'alawi gitu. Kalau di Arab secara keseluruhan dibilang Alawiyin, Al-Alawi. Anaknya Ali. Nah, Alawiyin itu Alwi. Alwi itu sebenarnya Ali gitu. Kok nama digitu-gituin? Ada sebabnya gitu. Ada sebabnya. Sebabnya adalah karena keluarga Rasulullah wafat, terjadilah perang Karbala, yang itulah Ahlul Bait diburu-buru oleh para penguasa. Khawarij ya. Macam-macam Pak, macam-macam. Itu diburu oleh para penguasa. Jadi kalau dibilang ya saya loncat-loncat ya, tapi tidak maksud untuk bikin apa keanehan enggak. Ini kita harus tahu sejarah supaya kita memahami sebuah kebijaksanaan gitu. Ini saya loncatnya ke Jawa nih. Saya nggak mau lagi ngurusin itu dulu. Di Penogoro ada beberapa syairnya yang mewarnai Islam yang kental di dalamnya itu selalu menyebutkan keluarga Rasulullah. Allah. Tentang Sayyidina Husain, bagaimana kepahlawanannya, itu selalu disebutkan. Karena Islam yang masuk ke Indonesia sejak awal itu kental dengan Islam yang memang seperti itu, kental seperti itu. Bayangkan di zaman ini, saya loncat lagi nih ke zaman masa Abbasiyah, kan Islam yang paling hebat dalam segi keilmuan itu Abbasiyah.
dan paling lama bercokol di muka dunia itu Abbasiyah. Jadi yang dibilang Harun al-Rashid, nah, itu tuh Abbasiyah. Jadi kerjaannya itu memburu-buru ulama yang keturunan Ahlul Bait. Bukan memburu dalam arti benar-benar diburu. Pak. Kenapa? Karena kalau keturunan Rasulullah naik, udah pasti rakyat bersimpati sama dia. Pasti. Karena begitu tingginya ilmu para keturunan Rasulullah, ya kan Rasulullah yang ngomong, bukan saya ngomong. Ya. Yang ngomong Rasulullah. Ini Hasan Hussein kata Rasulullah. Ini nih sababul ahlul jannah, pemimpinnya pemuda di surga nanti. Masih kecil. Masa Rasulullah nepotisme sih? Masa Rasulullah nepotisme? Ya enggak lah, itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah bagaimana Fatimah bersikap, itu semua adalah bagaimana Rasulullah mau nyontohin gitu loh, mau nyontohin dan dijagain keturunannya. Nggak ada maksud untuk meninggikan, nggak ada. Cucu Rasulullah Ali Zain Al-Abidin, kita bilangnya Zainal Abidin. Iya. Zain, namanya asli Zain. Zain Al-Abidin. Zain itu perhiasan. Al-Abidin ahli ibadah. Bagaimana ahli ibadah? Coba kita lihat ahli ibadah, keren kan? Subhanallah, keren itu dalam artian luar biasa pengabdiannya, totalitasnya kepada Allah. Ini hiasannya, lebih cakep hiasannya bukan? Hiasannya ahli ibadah itu dinisbahkan kepada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Waktu itu lolos dari peristiwa Karbala, kenapa Zainal Abidin? Ya qadarullah. Ya, Qadarullah. cerita fisiknya seperti apa? Dulu ya, saya nyebutin dulu. Saya mau bilang bagaimana Ali Zain Al-Abidin itu zuhudnya. Zuhudnya itu sampai ketika dia meninggal, seluruh di Madinah geger. Sebulan setelah beliau meninggal, bergeger para janda-janda, orang-orang miskin pada ngeluh. Mana gandum kami udah nggak muncul lagi. Pekerjaannya Ali Zain Al-Abidin tuh tengah malam gotong gandum taruh depan. Wafatnya di Madinah itu. Di Madinah. Wafatnya Di Madinah. Semua ahlul bait itu tinggalan di Madinah semua. Nah, itu saya mau menunjukkan bagaimana dia ngelain orang yang mau pergi haji. Itu orang nggak tahu kalau itu cucu Rasulullah, nggak tahu. Layanin kayak pelayan biasa. Ya, perintah Rasulullah ya begitulah yang harus diamalin, kayak gitu, melayani umat. Nah, kalau tadi ditanya, ini jadi loncat-loncat ya. Tapi sebenarnya saya mau menjelaskan sebuah esensi dari belajar sejarah itu adalah mempelajari kebijaksanaan. Sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi, ya, menghakimi, sehingga kita punya sebuah kebijaksanaan, keluasan. Bagaimana sih kondisi zaman itu kok bisa gitu. Itu seperti itu. Kalau di Amerika jadi Joe Biden ya. Istilahnya itu waktu pas peristiwa Karbala masih kecil, bukan kecil ya. Balita ya, Bu? Enggak balita, kecil. Kecil tuh ya 12 tahun ya. 12 tahun lah kayak gitulah. Dan lagi sakit. Semua keturunan Sayyidina Husain sama Hasan tuh zaman Karbala itu wah luar biasa. Kalau saya SMA pas kebetulan baca buku karangan Husain siapa ya, Said Husain apa gitu. Wah itu di situ sejak itu berubah totalitas bagaimana memandang bagaimana Islam, bagaimana sejarah akhir berubah sejak itu. Jadi di masa itu memang haus kekuasaan. Di masa itu orang hedonisme itu di masa setelah Sayyidina Ali itu luar biasa. Dan kekuasaan Islam itu luas di zaman itu, luas. Mulai dari Eropa Timur ujung, ya, Uzbek, Asia ujung, Asia Timur, sampai ke Eropa, luar biasa luasnya. Sehingga ya bayangin di Eropa orang belum bisa mandi, belum kenal sabun.
di dunia Islam orang mandi 3 kali 2 kali, Eropa tuh mandi seminggu sekali. Di Perancis itu, istana Perancis itu penuh dengan kotoran tinja para raja-rajanya, bangsawan. Karena nggak ngerti model sanitasi itu kayak apa. Nggak usah Perancis, kejauhan lah. Di Batavia di masa tahun awal abad 19, buang kotoran itu pakai ember di sudut-sudut, nanti dibuang ke jendela. Masih ada tuh catatannya. Belum ada kayak WC cemplung, itu belum ada. Abad 19 padahal ya. Masih baru tahun 18 itu. Kalau di Ciamis namanya helikopter itu. Iya. Jadi bagaimana sanitasi segala macam itu di dunia Islam baru muncul. Masuk ke jalan itu. Baru ditiru sama orang Eropa. Makanya di Perancis terkenal dengan parfum. Nah, itu mungkin salah satunya. Bawahnya kan ikan. Untuk menghilangkan bau itu. Bau itu. Jadi kalau kita masuk istana Louvre Perancis itu wanginya wangi tinja. Orangnya nggak mandi. Iya. Jadi ya kebijaksanaan lah yang muncul dari sebuah sejarah, harusnya begitu. Nah, balik lagi nih saya jawab yang tadi. Zainal Abidin Sayyid Ali bin Husain itu saat itu masih pra-remaja, lagi sedang sakit lah, demam. Semua anaknya Imam Husain saat itu dibunuh, Pak. Ada yang berperang. Orang rombongan kecil kok, rombongan Justru kecil. itu. Beliau ikut juga kan dalam rombongan itu. Iya, rombongan kecil. Yang Ali Al-Asghar itu di zaman itu yang namanya kehausan itu kan di depannya sungai Efrat kan. Dipanah, mau minta air nggak boleh. Jadi air di depan dia tuh, sungai depan dia tuh dijagain, sungai Efrat itu dijagain sama pasukannya Yazid bin Muawiyah. Dipanah, meninggal di tangannya Sayyidina Husain. Anaknya ada berapa ya, saya lupa nama-namanya, maksudnya berapa jumlahnya. Yang namanya Ali itu ada 2, ada 3 malah. Jadi ada kakak namanya Ali semua digelarin. Ali Akbar yang paling besar, Ali Ali yang tengah-tengah nih, kemudian yang paling kecil Ali Al-Asghar, yang paling kecil yang bayi tadi yang dipanah tadi. Dipanah, beneran dipanah. Nah, ketika pasukan Yazid berhasil menguasai pasukan kecil Sayyidina Husain, nah Ali bin Husain ini yang tersisa cuma dia laki-laki. Ya mau dibunuh, dihalang-halangi oleh bibinya Zainab bin Ali, dihalang-halangi. Itulah sebabnya berhasil diselamatkan. Itulah keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain yang tersisa. Dari situlah habaib muncul, gitu kalau mau ceritanya seperti itu. Itu kelanjutan hidupnya pada saat peristiwa itu gimana tuh? Ada yang ngambil atau gimana? Kan udah mengasingkan diri gitu ya. Itu itu kan habis semua kan? anak keturunan Rasulullah itu diarak-arak, dipermalukan. Auratnya tersingkap. Dari Karbala itu digiring ke Damaskus. Sekarang Syria lah. Sekarang Syria. Damaskus itu dulunya gabungan antara Syria sama Palestina sama Jordan. Itu Damaskus. Itu termasuk kalau Zainal Abidin Iya, digiring, dipakai rantai. Pakai rantai. Itu kenapa dia kok nggak suka gitu sama keturunan Rasulullah? Itu kekuasaan, Pak. Inti ceritanya adalah hasad terhadap keturunan. Jadi kan ada perseteruan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Ya. Jadi Muawiyah itu keturunan dari Umayyah. Rasulullah kan Bani Hashim. Umayyah sama Hashim itu adik-beradik. Ujungnya kan Nabi Allah Ismail kan. Adik-beradik. Karena Bani Hashim ini ya akhirnya mereka yang bisa menarik perhatian, melayani tulus, akhirnya menjadi orang dulu, zaman dulu kan orang haji itu bukan haji ya, pergi ke Ka'bah itu kan dari berbagai tempat di Jazirah Arab itu. Nah mereka jadi pelayannya, ngasih minum, ngasih makan. Jadi keberkahan Makkah, Ka'bah itu zaman itu sampai sekarang itu masih ada, Pak. Dulu tuh luar biasa.
Itu Bani Mungkin- Hashim itu ya? Iya. Yang melayani itu ya, Bani Hashim. Nah itu Pak, awal mulanya dari situ. Sampai ini Pak, orang ini halal. Wah, halal. Sana aja. Jadi katanya mereka nih kesempatan ini gitu. Nah pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu bisa dibilang yang naik menjadi gubernur di tanah-tanah penaklukan Islam zaman itu adalah dari saudara kerabat Sayyidina Utsman, salah satunya Muawiyah. Oh, Gitu. Muawiyah itu ditempatkan di Damaskus menjadi gubernur. Itu yang nggak terima sama Sayyidina Ali ya. Nah, ketika Utsman tuh meninggal digantikan oleh Sayyidina Ali mau memberhentikan dia, nggak terima, gitu. Akhirnya bikin mengangkat sendiri di sana. Nah, itulah muncul perang macam-macam perang lah, perang Siffin, terkenal perang Siffin, di mana ketika Sayyidina Ali sudah mau menang, strateginya Muawiyah, Musa bin siapa ya, Amr bin Musa, ex gubernur Mesir, itu Quran ditancap pakai tombak. Ya, zaman dulu perhati nih kalimat itu bukti-bukti sejarah loh. Kalau zaman sekarang dibilang apa? Quran ditancap penistaan. Tapi boleh nggak kita begitu ya? Kita nggak boleh lah. Untuk jadi bukan bendera putih Pak nyerahnya, tapi Quran. Jadi gencatan senjata maksudnya gitu. Stop, tapi itu Sayyidina Ali menjelang menang padahal. Dia dibunuh. Akhirnya itu dibunuh akhirnya. Muncullah golongan Khawarij segala macam. Jasadnya licik. Nah, ketika Muawiyah ketika Sayyidina Ali meninggal, nah yang naik itu adalah anaknya Sayyidina Hasan bin Ali. Pip, setelah ditusuk berapa hari Sayyidina Ali masih bertahan, Pip? Mungkin sekitar 3-4 hari ya. Masih kuat ya, nggak Padahal langsung itu wafat ya. racunnya saya ada satu pertanyaan racun itu. kuat Kalau tadi sekali. kan banyak kan turunnya ini dari Sayyidina Hussein. Sekarang saya mau tanya, turunan dari Sayyidina Hasan itu di mana gitu ya? Ada. Jordan itu, kerajaan Jordan itu keturunan Sayyidina Hasan. Di Yaman juga ada yang keturunan Sayyidina Hasan ada. Tapi di Yaman itu awalnya keturunannya adalah keturunan dari Sayyidina Hussein. Dan itu stop dulu ya situ, nanti kapan-kapan cerita lagi. Nah, yang datang Continue. yang datang ke Indonesia, itu saya jelasin, itu dua Grup yang yang tadi dari ya. Yaman ini. Golongan Masayeh. Masayeh itu berarti golongan para syekh, guru. Habaib itu menggelarkan mereka sebagai Masayeh, gurunya Habaib. Saya. Gurunya Habaib, syekh. Nah, cuma hanya ada dua, Habaib sama Masayeh. Gitu. Awalnya siapa, Pip? Banyak, bukan satu dua, banyak keluarga. Ada kabilah-kabilah tadi yang saya sebutin. Kabilah-kabilah itu macam-macam. Rata-rata Masayeh itu mereka lebih sebagai pedagang, pemahat, bukan pemahat bikin perhiasan, emas, perak gitu. Ya akhlak lah yang menaklukkan, yang bisa membuat penaklukan di dalam di Indonesia itu adalah akhlak, nggak ada yang lain, bukan pakai pedang. Karena di masa datuknya para habaib yang terkenal sering dibacakan dalam ratib-ratib itu kirim doa Al-Faqih Al-Mugaddam. Al-Faqih Al-Mugaddam itu matahin pedang. Jadi waktu masuk ke Yaman, Hadramut itu bukan intrik ya, perangan itu luar biasa gitu, perang antar suku segala macam. Ini jantrnya. Suruh ikut. Izin. Nah sejak itulah Islam di Yaman itu sejak Al-Faqih Al-Mugaddam dipetahin padang, sejak itulah dakwah dilakukan dengan akhlak. Termasuk di Indonesia ini ya? Di Indonesia takluk Islam itu masuk Indonesia dengan menaklukkan adalah dengan cara akhlak, nggak ada yang lain. Terus ceritanya Syekh Subakir gimana, Pip? Ya macam-macam lah ya. Itu kayak gitu-gitu banyak gitu, yang Itu gitu-gitu ya. apa fiksi dengan Sabdo Palon gimana tuh? Saya belum pelajarin banyak gitu. Tapi maksudnya ya wajar-wajar aja. Itu ini. Sepahin.
Nyambung lagi. Versi berikutnya. yang menarik dari tanah Jawa itu di situnya sebenarnya. Jadi kenapa sampai dulu kan Rasulullah kan abad ke-6 tahun 570 beliau lahir kan. Terus abad ke-7 berkembang sampai 632 ya Bib ya. Saya nggak hafal, sorry. 632. Nah, kenapa Islam di Indonesia itu berkembang pada saat Mataram Islam nih. Demak dan sampai ke Mataram Abad Islam. berapa itu? Itu abad ke udah lama banget ininya. Ranknya gitu dari Jaraknya. pada saat masa keemasan Rasulullah sampai abad ke-17 pada saat Sultan Agung enggak Demak abad Saya ke-15. potong Pak, bukan itu versi Eropa. Kalau versi yang baru beda lagi. Enggak, bentar dulu Pak Guru. Ini saya mau jelasin kenapa berkembangnya Islam di Jawa itu dicatat atau entahlah versi Eropa atau mana itu pada saat abad ke-15 yang memang nyatanya pada saat zaman Majapahit di abad 14 ke sana itu seolah-olah tidak berkembang. Pada saat Tarumanegara, pada saat Pajajaran, kenapa pada saat itu kok tidak bisa berkembang? Padahal Islam sudah berkembang sedemikian gembilangnya di masa Rasulullah. Dan Rasulullah juga mengirimkan para sahabatnya kemana-mana kan. Termasuk yang saya yakini ke Indonesia pada saat itu. Kalau nggak salah di Indonesia itu Ibnu Rus. Itu abad ke-7 dan ke-8. Nah itu kenapa? Bapak RT berpulang. Ngopi. Ketang. Lembur nih kayak ini. Lanjut. Sisain. Nah itu kenapa? Itu jadi pertanyaannya jauh banget, Pak. Pada saat masa Rasulullah ini harusnya mungkin Beriringan ya, nggak terlalu mungkin jauh selang ya. 2 abad atau 3 abad harusnya ada lah di sini itu udah masuk masa seperti pada saat Demak lah. Katakanlah begitu gitu. Kenapa ini kok ranknya jauh banget gitu sampai dengan Demak itu abad ke-15? Nah itu kenapa jawabannya? Nanti Jawabannya lanjutkan lagi ya. ada di Sesubakir. Sama Pak Joko besok Pak Edi. Bukan yang ngaji di sini turunannya. Bukan Ustaz Pak. Subakir. Beliau mungkin menisbatkan namanya kepada Sesubakir itu. Mungkin orang tuanya Saya orang Jawa. menggelarkan itu. Dan apa Jogja banyak kan. pada saat saya Subakir di sini saya belum tahu Pak Haji, belum tahu kalau nama Subakir itu sebenarnya Bagir. salah satu nama penting untuk tanah Jawa gitu. Dan konon ceritanya beliaulah yang babat alas dari segi metafisika, dari segi gaibnya. Itu kan ada cerita-cerita yang Natural. orang dari jarak jauh tiba-tiba dalam sekejap nyampe naik harimau, naik burung elang atau itu memang benar cerita zaman kerajaan gaib-gaib kayak gitu memang mereka manfaatkan teknologi pada saat itu gitu. Oh, sekarang pesawat superjet. Oh, dulu mah udah ada. Teknologi pada saat itu memanfaatkan jin gaib ini dan lah hal inilah yang dimanfaatkan sama golongan jin yang belum muslim ini untuk menjerumuskan. Dan Syekh Subakir ini beliau itu kurang lebih pada saat kejayaan Majapahit ceritanya ada di tanah Jawa ini dan beliau mulai berperang nih sama gaib-gaib ini untuk dalam rangka supaya orang-orangnya nggak keterusan kayak gitu, nggak keterusan apa ibaratnya mengabdi kepada gaib. Syirik. Nah, ya itu kan akhirnya timbal balik, hubungan timbal balik dan mengabdi. Oh, saya tidak bisa ibaratnya terbang atau lompat jauh kalau nggak ada pertolongan dari jin Gotham ini gitu. Dan itu benar cerita itu. Dan yang menceritakan juga jin muslim yang sekarang pada jadi muslim. Dan Pangeran Lodaya juga udah muslim. Salah satunya. Beliau dimuslimkan oleh salah satu panglimanya Syekh Yusuf dari Kerajaan Laut Merah gitu. Merah sana, Timur Tengah. Timur Tengah, Yaman.
kerajaan gaib, Bib. Saya belum pernah dengar. Enggak, Habib punya ada referensi Syekh Yusuf atau Syekh Hasim Bahadur atau kerajaan Laut Merah enggak? Belum pernah. Dan Wah. Penggalian ini berbulan-bulan hilang begini nyari sejarah. Iya. Berbulan. itu hujan. Iya. Nyari referensi segala macam. Iya. Katanya ini. Menariknya di situ gitu. Kenapa pada saat Islam berkembang di Arab dan mengirim utusannya ke seluruh penjuru dunia, di sini kok nggak berkembang? Ternyata itu gara-garanya. Jalannya sama itu ya, pasukan jin gitu ya. Sabtu malam para bingung. Itu Hindu itu berarti ya kalau yang Iya. Sama-sama Hindu berarti ya. Sinkretisme. Dan itu timbal balik memang mereka bisa ibaratnya menjadikan manusia dengan kelebihannya, kanuragan segala macam, dan manusia juga menuhankan jadinya seolah-olah mengabdi. Kalau saya nggak mengabdi kepada dia, ya nanti dia nggak ngasih kekuatannya kepada saya, kayak gitu jadinya, Pak. Ini yang dihilangin sama Syekh Subakir, dan beliau berhasil mengalahkan jin terkuat di tanah Jawa pada saat itu. Semar ya. Sabdo Palon. Sama Sabtu Lord Palon. Bingung. Karena rajanya udah kalah. Tapi itu pemberian nama orang Jawa. Jawa. Gila. Karena rajanya udah kalah, yang bawah-bawahnya ini Takut ya. yang jadi pendamping-pendamping Subakir. orang-orang yang Malon. punya kanuragan sakti pada saat itu. Nah, ini jadinya pada mulai berangsur-angsur, wah ini ada manusia yang ngalahin nih. Gak bisa macam-macam lagi sama manusia ketika ada Syekh Subakir yang mengajarkan ilmu hikmah. Jadi minggu depan temanya apa nih? Nah, tentang Syekh Subakir. Oke, kita gali ya. Nah, tentang Dikasih tahu. masing-masing menggali. Biar punya cerita tambahan. Ini udah jam Sebenarnya berapa saya mau nanya Habib tentang kerajaan Laut Merah itu cuma Nanti sambil dicari. Materinya Pak Ikus. Ya. Dapat tanah Sunda. Ini tadi sambung dapat tanah Jawa. yes, salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.